Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini di pertemuan yang ketujuh Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, di pertemuan ketujuh kali ini kita berbicara tentang keluarga dan kelompok acuan. Seperti yang saya sampaikan kepada Ananda pada pertemuan sebelumnya, bahwa keluarga dan kelompok acuan menjadi tolak ukur bagi pemasar ketika ingin meng-create ataupun menciptakan produk ataupun jasa yang akan digunakan oleh konsumen, baik itu oleh individunya maupun oleh anggota daripada keluarga tadi atau anggota daripada kelompok acuan tadi. Termasuk juga ya, anggota keluarga ya, dan keluarga serta kelompok acuan ini berperan ya, dalam memutuskan atau mencari produk ataupun jasa yang akan dikonsumsinya sendiri ataupun oleh orang lain. Ya, orang lain ini dalam arti anggota daripada keluarga maupun kelompok acuan tersebut. Nah, kita bahas satu persatu Ananda, apa itu yang dimaksud dengan keluarga, bahwa keluarga adalah lingkungan paling kecil ya, yang dekat dan memiliki pengaruh pada diri konsumen. Ya, yang memiliki pengaruh bagi diri konsumen. Ya. Sehingga anggota keluarga akan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian produk ataupun jasa yang akan digunakannya. Kalau kita klasifikasikan Ananda, ada beberapa peran dari anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Pertama itu yakni inisiator. Inisiator ini adalah anggota keluarga yang mempunyai gagasan atau ide untuk mengkonsumsi ataupun membeli suatu produk maupun jasa. Nah, biasanya inisiator akan memberikan informasi kepada anggota keluarga lain untuk dipertimbangkan dan memudahkan dalam pengambilan keputusan atau dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Nanda, ada yang dinamakan dengan influencer. Influencer adalah anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsinya, baik berupa kriteria produk ataupun jasa maupun atribut daripada jasa tadi. Nah, ketiga Ananda, dalam peranan anggota keluarga ada yang dinamakan dengan gatekeeper. Gatekeeper adalah anggota keluarga yang menyaring semua informasi ya, yang masuk dalam keluarga tersebut. Ya. Baik itu dalam peranan, biasanya peranan ini dimainkan oleh anak, ayah, ataupun ibu. Misalkan, dia ada anak yang kemudian menyaring tentang apa produk yang baik bagi anggota keluarganya. Namun juga ayah kadang-kadang juga memberikan penyaringan ya, kepada si anak atau kepada si ibu mengenai produk ataupun jasa yang baik yang akan dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Ya, termasuk juga ibu. Nah, selanjutnya Ananda, ya, yang keempat ada yang dinamakan dengan decider. Decider ini adalah anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli atau tidak produk ataupun jasa yang akan digunakannya. Nah, biasanya ibu memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli produk ataupun jasa tersebut. Ya. Nah, selanjutnya Ananda yang kelima adalah buyer. Buyer di sini adalah anggota keluarga yang membeli atau diberi tugas untuk pembelian produk ataupun jasa tadi. Yang terakhir adalah user. User ini adalah pengguna. Ya, anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa yang mungkin dikonsumsi secara bersamaan. Ya, secara bersamaan atau sebagian anggota keluarga saja. Nah, inilah peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, masing-masing anggota keluarga, baik ibu, ayah, dan anak, ini berperan ya,
Namun tidak semerta-merta satu orang anak itu berperan dalam salah satu peran tadi. Namun dia bisa berperan banyak. Ya, tergantung kepada seberapa jauh dia berpengaruh di anggota keluarga tadi dan didengarkan tentunya. Ya. Nah, bagi kita pemasar, ya, perlu memahami ini tentu akan memberikan ya pemahaman bagi kita sebagai seorang pemasar bahwa peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan untuk produk akan mempertimbangkan bagaimana nanti bermanfaat dalam penyusunan strategi pemasaran. Contohnya, produk mainan yang dipakai oleh anak ya dan mereka mempengaruhi orang tuanya untuk membeli. Kan kalau misalkan seorang anak ingin membeli suatu produk katakanlah mainan, tentu dia akan merengek. Ya, akan merengek, akan memohon-mohon kepada orang tuanya untuk dibelikan mainan tersebut. Nah, namun pembeli ya dan pengambil keputusan pembelian tentu yang terakhir adalah ayah atau ibu ataupun keduanya. Nah, berdasarkan hal tersebutlah maka tentu dengan memahami siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan ini sangat bermanfaat dalam penyusunan strategi pemasaran. Ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi tuh. Saya contoh bagaimana peran tadi dan siapa yang mengambil keputusan terakhir dalam pembelian. Ya. Termasuk dalam yang dipengaruhi influencer maupun desain maupun sebagai user dari anggota keluarga tadi. Nah, kalau kita melihat Ananda, ada dalam sosialisasi anak sebagai seorang konsumen ini berperan penting, ya merupakan proses di mana anak-anak memperoleh pengetahuan, ya jadi kita sebagai seorang pemasar tentu harus menyadari bahwa sosialisasi anak sebagai seorang konsumen ini merupakan proses di mana anak-anak memperoleh pengetahuan dasar tentang keterampilan dan juga perilaku serta sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen. Ya. Ketika kita bisa memahami ya anak itu sebagai seorang konsumen, kita sebagai pemasar ya kita sebagai pemasar, saya ingatkan lagi. Nah, ini juga akan memahami bagaimana kemudian proses anak sebagai konsumen sangat penting bagi pemasar untuk apa? Untuk menyusun strategi pemasaran. Ya, saya ulangi kembali, dengan memahami ya, ini kita sebagai pemasar ya, bagaimana proses sosialisasi anak sebagai seorang konsumen akan sangat penting bagi kita pemasar untuk menyusun strategi pemasaran. Saya contohkan model yang saya gambarkan kepada Anda. Ya, ini model sederhana mengenai proses sosialisasi anak sebagai seorang konsumen. Ya. Ketika anak tadi pada usia balita sampai dia pra-remaja, ya, dari dia lahir sampai dia pra-remaja, ya, tentu anggota keluarga lain, katakanlah ayah dan ibu, serta kakaknya, mempengaruhi nilai-nilai dia berperilaku. Dan itu diajarkan ketika dia masih kecil tadi, atau pra-remaja tadi. Yang berkaitan dengan apa? Dengan moral, prinsip-prinsip agama, keterampilan, interpersonal komunikasi yang baik, standar berpakaian, kemudian tata krama, tutur bahasa, cara berbicara, motivasi untuk kita belajar itu buat apa, berpendidikan itu nanti kita harus bagaimana, bagaimana kita bisa menyelesaikan pendidikan itu. Nah, itu kan motivasi yang diajarkan oleh keluarga tadi. Termasuk juga pekerjaan apa yang baik, karirnya bagaimana ke depan, ya. Dan juga norma-norma berperilaku sebagai seorang konsumen. Ya. Nah, value itu, ya, dari yang saya sampaikan tadi, ini diajarkan oleh orang tua, oleh anggota keluarga lain, ya, ketika dia masih pra-remaja. Manakala kemudian sudah menginjak remaja dan dewasa,
tentu dia akan bergaul dengan katakanlah teman sebayanya, teman sebestinya, ya, teman satu kelompok dalam belanja misalkan, dalam shopping, ya. Kemudian teman dia sekelompok dengan pekerja, teman di lingkungan kerjanya, dan membentuk sebuah komunitas. Dan ini akan mempengaruhi sikap dia atau anak tadi berperilaku yang lebih ekspresif. Ekspresif dalam arti menunjukkan gaya hidupnya, mode apa yang dia baik bagi diakui oleh lingkungannya, ya. Kemudian facts-nya, perilaku yang diterimanya nantinya oleh lingkungan tadi, dan itu akan merubah tabiatnya, ya, akan merubah lebih ekspresif dia daripada dia pada saat dia pra-remaja tadi. Misal saya contohkan, kalau di keluarga tadi contoh ya, pada saat dia mengatakan orang tuanya atau anggota keluarga lain mengatakan, "Nak, berpakaianlah yang baik, berpakaianlah muslimah, ya, dan kemudian jagalah auratmu." Ya. Namun ketika, ini contoh ya, ketika dia sudah bergaul dengan lingkungan sekitar, dia sudah menginjak ke dunia perkuliahan contohnya, atau masuk dia merantau ke kota dan masuk universitas, dia bergaul dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai macam genre ataupun kelompok acuan, ya, yang kemudian menjadi bawaannya, ya. Dan itu merubah gaya hidupnya, merubah mode dia yang awalnya mungkin dia tidak yang dulunya dia berhijab, bisa saja dia kemudian membuka hijabnya pada saat dia sudah bergaul tadi, ya. Karena mungkin dia anggap ini adalah sebagai salah satu tren ketika dia sudah bergaul dengan lingkungan sekitar tadi, ya. Yang tentu, atau juga dia lebih menonjolkan bagaimana lingkungan sekitar tadi atau teman-temannya tadi yang fashionable, itulah yang kemudian dia gunakan. Ya. Nah, ini adalah gambar sederhana. Contohnya seperti tadi saya sampaikan. Nah, inilah model sederhana bagaimana proses sosialisasi anak sebagai konsumen tadi merubah mindsetnya dari anak muda yang ada value dari keluarga, kemudian digabungkan menjadi dipengaruhi oleh peer group tadi. Bisa saja dari value keluarga tadi baik, dan akhirnya lebih baik lagi, lebih ekspresif lagi, tergantung kemudian lingkungan mana yang dijalani oleh si anak tersebut. Ya, itu masing-masing berbeda. Contohnya tadi yang sampaikan, salah satu contohnya yang positif ke negatif, ada juga yang positif sama-sama lebih positif ketika dia menemukan bestie yang sesuai dengan nilai-nilai tadi. Ya, artinya ketika dia berhijab, misalkan pada saat tadi disampaikan oleh Rotana, terus sampaikan kamu harus berpakaian yang baik, yang sopan. Nah, ketika dia lebih merantau ke kampus, atau ketika dia beranjak merantau ke kota dan menduduki kampus, bisa saja dia lebih fashionable dengan hijabnya. Artinya tidak membuka auratnya tadi, tidak membuka hijabnya tadi, tapi lebih fashionable, tentu sesuai dengan kaidah. Ya kan, kalau misalkan dulu mungkin dia menggunakan hijab itu ke bawah, ya kan. Nah, sekarang sudah mengenal ke kiri, ke kanan, samping, putar-putar, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh ya, saya pikir ya. Nah, tapi itu mempengaruhi bagaimana dia bergaya hidup dan berfashion, ya, sesuai dengan passionnya tentunya, ya. Oke. Nah, Ananda, itu tentang proses anak sebagai seorang konsumen sosial. Nah, selanjutnya Ananda, kita bicara kelompok acuan atau dinamakan dengan peer group. Peer group atau kelompok acuan ini adalah sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Artinya ini adalah kelompok acuan, kalau
kalau kita gunakan bahasa anak sekarang ini adalah yang sebesti, sebro, soulmate, ya, soulmate dan lain sebagainya. Artinya dia ada satu hati lah, satu genre lah. Ya. Nah, kalau kita bagi jenis daripada kelompok acuan, ada kelompok acuan formal dan non formal. Kalau kelompok acuan formal ini adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi yang tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi. Sedangkan kelompok acuan informal biasanya terbentuk karena adanya hubungan sosial. Misalkan kelompok olahraga, kelompok arisan, RT, RW, kemudian kelompok musik, ya anak band, misalkan komunitas band, kemudian komunitas motor dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok primer dan sekunder dalam jenis kelompok acuan. Nah, kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaannya terbatas. Ya, interaksi anggotanya secara tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota, kesamaan dalam nilai, sikap, dan dia berperilaku. Sedangkan kelompok sekunder ini memiliki ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer, ya. Artinya dia memiliki pengaruh kecil terhadap anggota lainnya, ya. Nah, yang ketiga, Nanda, ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma-norma dan nilai-nilai maupun perilaku dari orang lain, ya, yang dijadikan kelompok acuannya. Ya, tidak harus itu menjadi anggota dari kelompok acuan tadi. Sedangkan disosiasi atau kelompok disosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Ya, menghindari dengan kelompok acuan. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa pengaruh kelompok acuan ini bisa kita golongkan dalam pengaruh pertama, yakni pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang dipatuhi dan diikuti. Ya. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang yang mengikuti kelompok acuan apabila tekanan yang kuat untuk memenuhi norma-norma yang ada. Ya. Berkaitan dengan penerimaan sosial sebagai motivasi yang kuat, ya, produk dan jasa yang dibeli terlihat sebagai simbol daripada norma sosial yang ada. Ya, jadi si konsumen tadi menggunakan produk, mengkonsumsi barang ataupun jasa berdasarkan kepada norma-norma sosial yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Ya, diterima oleh masyarakat. Nah, kedua, Nanda, adalah pengaruh ekspresi nilai. Ini adalah kelompok acuan yang akan mempengaruhi seseorang melalui fungsi sebagai ekspresi nilai. Contoh misalkan, seorang konsumen yang membeli kendaraan mewah dengan tujuan orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses. Kalau kita melihat teori motivasi pada pertemuan sebelumnya yang disampaikan oleh Maslow bahwa puncak tertinggi dalam teori Maslow itu adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi ini digambarkan dalam pengaruh kelompok acuan dalam bentuk pengaruh ekspresi nilai. Konsumen membeli barang misalkan karena ingin diakui, dianggap. Ya, dianggap. Ya, kalau yang tadi normatif diterima oleh masyarakat, kalau ini ingin dianggap. Ya, menggunakan BMW karena dianggap dia sukses. Menggunakan Lamborghini, dia bilang bahwa dia ini adalah orang yang kaya, misalkan sultan misalkan. Menggunakan Ferrari, dia adalah seorang sultan misalkan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pengaruh normatif. Pengaruh informasi. Nah, pengaruh informasi ini adalah kelompok acuan yang akan mempengaruhi pilihan produk ataupun merek dari konsumen karena kelompok acuan tersebut dipercayai memiliki pengetahuan dan informasi, ya, yang lebih baik. Nah, misalkan seorang dokter
adalah acuannya bagi para pasiennya. Apapun obat yang disarankan oleh dokter bisa diikuti oleh si pasien tadi. Kan misalkan kita berobat ke dokter, kita tidak pernah untuk kemudian tidak percaya pada dokter tadi. Ya kita terima saja. Kita minum juga tuh obat. Ya, ada juga kemudian pasien yang lebih fanatik pada satu dokter. Dia tidak memilih pada dokter lain misalkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang diterimanya. Ya. Ananda, kalau kita melihat dari konteks kelompok acuan terkait dengan konsumen, bahwa kelompok acuan ini dibagi menjadi kelompok persahabatan, ya, atau yang saya katakan tadi kelompok yang sebesti lah, ya. Jadi kalau kita klasifikasikan lagi kelompok acuan terkait dengan konsumen ini ada yang dinamakan dengan kelompok acu persahabatan. Kelompok acuan persahabatan ini adalah teman dan sahabat yang konsumen yang memenuhi beberapa kebutuhan konsumen. Jadi teman dan sahabat bagi konsumen akan memenuhi beberapa kebutuhannya. Ya, kebutuhan akan kebersamaan, rasa aman, kebutuhan untuk mendiskusikan berbagai masalah kehidupannya, kemudian tentang ketika konsumen merasa enggan berbicara, artinya ketika dia enggan, artinya teman yang satu curcol lah, yang sebesti lah, yang sehati, ini kelompok persahabatan. Nah, ada juga kelompok shopping group atau kelompok yang sama-sama berbelanja dalam satu tempat. Misalkan Anda kan ada kok teman yang kemudian bisa dibawa untuk curhat, ada teman yang hanya bisa dibawa untuk berbelanja. Kalau curhat karena dia bisa menerima kita, bisa mendengarkan kita. Kalau kelompok acuan berbelanja, ya dia kemudian kita bawa atau kita ikut dengan dia karena dia memang orang yang fashionable misalkan. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat adalah 2 atau lebih konsumen yang berbelanja bersamaan pada waktu yang sama. Nah, biasanya kelompok acuan ini berbelanja ini bisa juga merupakan kelompok persahabatan ataupun keluarga. Namun bisa juga orang yang bertemu di toko tadi atau membeli produk bersamaan atau juga di luar daripada persahabatan atau keluarga tadi. Ya. Nah, yang ketiga ada kelompok kerja. Kelompok kerja ini adalah interaksi yang sering atau intensif memungkinkan teman kelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian, pemilihan barang ataupun jasa, baik kelompok kerja formal maupun informal. Nah, kelompok kerja ini ditemukan ketika si konsumen tadi telah bekerja, telah berinteraksi, baik dalam konteks formal maupun informal. Ya. Nah, fase kelompok persahabatan, shopping group, kelompok kerja ini akan dilalui oleh konsumen pada masing-masing fase tertentu, pada masanya. Ya. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya, dia juga tidak akan meninggalkan kelompok kerjanya. Ya. Dia akan bergaul dengan kelompok kerja dan dia akan menemukan kelompok kerja yang juga bisa mempengaruhi dia berbelanja. Baik pada berbelanja pada saat dia menggunakan fashion office look misalkan. Baik itu juga pada saat dia menemukan apa yang baik untuk dia kerjakan. Ya. Di luar kelompok persahabatan dan shopping. Nah, kelompok kerja ini biasanya misalkan dia memberi gambaran bagaimana pakaian yang office look yang baik. Kemudian di dalam kelompok kerja tadi misalkan ditemukan seorang influencer yang mempengaruhi dia untuk berpakaian yang baik, yang dia anggap ini fashionable bagi dunia kerjanya. Ya. Okay. Nah, yang keempat Ananda, ada yang dinamakan dengan virtual group atau komunitas virtual atau bahasa sekarang netizen lah. Ya, netizen yang merupakan kelompok yang bertemu dan berkomunikasi pada ruang waktu yang ditentukan dengan perkembangan teknologi dan tidak dibatasi oleh kota, provinsi, dan negara. Bahkan waktu. Ya. Nah, konsumen yang menjadi virtual group akan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan produk. Nah, misalkan netizen ini akan memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan konsumen. Ya, dalam pengambilan keputusan konsumen. Nah, biasanya komunitas konsumen ini netizen ini bermunculan di media sosial yang ada dan itu juga
dikelola dengan buzzer-buzzer tertentu. Ya, dan buzzer tadi yang mempengaruhi kepada netizen untuk bertindak, berperilaku dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan barang ataupun jasa tadi. Ya. Nah, selanjutnya Nanda, ada konsumen yang kemudian di luar virtual, di luar netizen tadi, ada kemudian konsumen yang dianggap sebagai orang kelompok yang kecewa. Nah, kelompok kecewa ini akan mengelola opininya, akan mengelola pengalamannya dan di-share di media yang ada. Nah, ini juga bagian daripada virtual group. Tapi kita bedakan karena ada yang konsumen yang kecewa dalam hal ini. Kita klasifikasikan, ya. Nah, dia akan bertindak diam saja, ya, dan menyampaikannya dalam bentuk word of the mouth kepada temannya langsung, ya, word of the mouth langsung, mulut ke mulut. Kemudian ada juga melalui korespondensi secara langsung, meminta ganti rugi melalui korespondensi di media sosial ataupun di media-media yang yang kemudian disediakan oleh prinsipal, dalam hal ini adalah produsen, dalam bentuk care center ataupun SMS center, ya, ataupun PO Box lah, kalau dulu PO Box namanya kan, ataupun dia juga melakukan publikasi melalui media misalkan dengan pengaduan kepada YLKI atau Yayasan Perlindungan Konsumen. Ya. Nah, terakhir ada kelompok acuan, ya. Kalau kita melihat, ya, ini adalah klasifikasi. Nah, terakhir Ananda, dalam kelompok acuan yang digunakan, ya, dalam komunikasi pemasaran, ya, biasanya ketika kelompok acuan tadi, ya, berdasarkan kelompok acuan yang ada tadi, yang kita klasifikasi tadi, pemasar dalam komunikasi pemasarannya akan menggunakan beberapa orang berdasarkan pada kelompok acuan tadi. Misalkan selebritis. Ya, selebritis ini dalam kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran sering dipakai oleh pemasar, ya, atau selebgram lokal maupun interlokal, lokal maupun nasional misalkan, ataupun selebritis yang sudah nasional ataupun selebgram yang lokal. Nah, biasanya dalam mempromosikan suatu produk, selebritis ataupun selebgram tadi bisa berfungsi untuk testimoni misalkan, kemudian mengendorse barang, ya, memberikan penguatan ataupun dorongan. Baik itu juga figur, dan dia juga bisa menjadi figur dalam iklan tadi, dan juga sebagai juru bicara, ya, atau PR-nya. Nah, dari keempat unsur di atas, maka kredibilitas adalah hal yang penting bagi konsumen, ya, sehingga kredibilitas selebritis tadi dan selebgram akan menggambarkan persepsi konsumen terhadap produk yang diiklankan tadi, ya, terlebih produk yang diiklankan tadi, ya. Nah, yang kedua Nanda, kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran, ya, ini orangnya, dan kelompok, nah ini ada orangnya, ya, adalah ahli atau pakar. Nah, ahli atau pakar ini dia juga bisa testimoni, figur dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan selebritis tadi. Nah, dia juga akan mempersepsikan konsumen, ya, terhadap produk yang diiklankan. Nah, ahli atau pakar ini biasanya misalkan ahli kedokteran, ya, misalkan dulu Kamal kalau dulu namanya. Kalau sekarang mungkin dokter BK ikut iklan, ya kan. Kemudian ya, dan lain sebagainya saya pikir. Termasuk juga pakar pemasaran misalkan Prof. Renal Kazali, dosennya UI, ya, guru pakar pemasaran, pakar marketing, itu di-endorse oleh si Sido Muncul, ya, dalam mengiklankan produk daripada Sido Muncul tadi. Ya, dia kan bukan selebritis, tapi dia pakar, ya, pakar. Nah, kemudian ada orang biasa. Nah, orang biasa ini orang yang tidak terkait, dia tidak jual selebgram, dia juga tidak pakar, ya, tapi dia adalah true story yang diceritakan dalam bentuk media komunikasi dalam iklan. Ya, true story yang dia ceritakan. Nah, yang ketiga, kemudian keempat adalah eksekutif dan karyawan. Nah, ini eksekutif ini adalah yang dianggap sebagai tokoh sukses di bidangnya. Misalkan Pak Sandiaga Uno yang kemudian di-endorse, kalau dulu ada jasa perbankan yang mengendorse-nya, ya, yang dalam bentuk berbagai macam iklan, ya. Yang mereka memiliki prioritas di kalangan media dan sebagian masyarakat. Nah,
Biasanya para eksekutif sering digunakan untuk mempromosikan produk yang jasa dari perusahaan yang dipimpinnya. Ya, perusahaan ini memberikan kesan kepada konsumen bahwa pimpinan perusahaan begitu memperhatikan dan mendorong konsumen agar lebih percaya pada produk dan jasa yang ditawarkan. Ya. Nah, kemudian ada karakter dagang atau juru bicara daripada si produsen tadi atau si pemasar tadi. Nah, biasanya ini simbol-simbol yang digunakan dalam pemasaran misalkan McDonald ya, yang menggunakan tokoh badut yang bernama Ronald McDonald dengan karakteristik dia sebagai seorang yang lucu. Seorang yang lucu yang memiliki daya tarik bagi seorang anak. Ya. Sehingga anak-anak, karena konsumennya ada yang pangsa pasarnya anak-anak, ya artinya bahwa si McDonald tadi bisa mewakili daripada ekspektasi si anak tersebut. Karena anak-anak suka yang lucu, memiliki daya tarik baginya, maka si Ronald McDonald tadi berpenampilan sebagai badut, tentu sebagai PR-nya atau juga sebagai karakter dagang daripada McDonald tersebut. Nah, selain itu ada penguat lainnya. Nah, penguat lainnya ini adalah pemasar memasangkan simbol atau tanda persetujuan atau ya, legalisasi atau legis daripada lembaga untuk kemasan di iklan atau di kemasan produk tersebut. Nah, simbol ini biasanya ada jaminan atau standar, ya, ataupun kualitas yang diakui oleh lembaga yang dijaminkan serta dia berwenang untuk mengeluarkan itu. Misalkan BPOM, ya, halal, kemudian label halal dari MUI. Nah, itu adalah bentuk penguatan lainnya. Nah, orang akan terasa trusted ketika ada balai POM di sana. Di legis daripada kemasan tersebut. Ada label halalnya di kemasan tersebut. Sehingga orang trusted. Orang percaya dan menggunakan daripada produk tersebut. Ya. Nah, Ananda, tadi kita udah bahas tentang keluarga, kelompok acuan. Nah, kita bicara tentang proses pengaruh pribadi. Ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana seseorang atau pribadi orang tadi mempengaruhi orang lain dalam berperilaku. Yang pertama ada teori Menetes. Di dalam teori Menetes, ini mengatakan bahwa konsumen kelas bawah akan meniru perilaku daripada konsumen kelas atas. Ya, kelas atas. Nah, pengaruh tersebut disampaikan melalui kelas sosial, terutama cara dia berpakaian. Ya, dan cara dia dan bagaimana dia bergaya hidup. Nah, kedua, ada teori arus dua arah. Ini adalah menyatakan bahwa ide-ide baru bisa mengalir ke orang yang berpengaruh. Kemudian disampaikan lagi kepada orang yang lebih pasif dalam mencari informasi. Nah, ketiga ada teori interaksi multitahap. Nah, teori multitahap inilah model ini mempengaruhi teori-teori sebelumnya. Dengan mengemukakan apa? Dengan mengemukakan bahwa pemberi pengaruh dan penerima pengaruh dipengaruhi oleh media massa ya yang ada. Di mana media massa ini bisa mendorong dan mengkritik serta memotivasi konsumen untuk mencari saran ya kepada orang yang berpengaruh. Ya, orang yang berpengaruh. Nah, inilah tiga teori yang menjelaskan seseorang pribadi mempengaruhi orang lain. Demikian Ananda, pertemuan kita pada hari ini. Ya. Untuk selanjutnya kita berdiskusi dan berkomunikasi. Apabila Ananda ada pertanyaan, silakan saya buka forum diskusi melalui media e-learning yang ada. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.